Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita dapat kembali untuk bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Arab pada kaidah-kaidah atau mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, dan kita masih pada pembahasan isim yang mabni atau masih pada pembahasan pasal yang kelima, yaitu isim ditinjau dari taghyirnya. Untuk bagian yang kedua, yaitu isim yang mabni. Kemudian isim yang mabni diantaranya adalah dhamir, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang isim mabni yang berikutnya, yaitu isim syarat. Bisa dilihat di papan tulis di situ apa itu isim syarat. Maka isim syarat bisa dilihat di papan tulis bahwasanya isim syarat adalah isim mabni yang digunakan untuk menunjukkan sebab akibat. Jadi isim syarat adalah dia isim yang mabni yang digunakan, yang dipakai untuk menunjukkan makna sebab akibat. Sebab akibat. Atau isim syarat adalah isim yang dipakai, yang digunakan atau yang membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah membutuhkan fi'il syarat, yang kedua membutuhkan jawab syarat dalam penggunaan sebuah kalimat. Jadi ana ulangi saya lagi, isim syarat adalah isim yang mabni yang digunakan untuk menunjukkan makna sebab akibat. Itu isim syarat. Dan penggunaan dalam sebuah kalimat di situ harus ada dua hal. Yang pertama adalah fi'il syarat, dan yang kedua adalah jawab syarat. Oleh karenanya, pada papan tulis bisa diperhatikan isim syarat. Apa itu isim syarat? Isim syarat adalah isim mabni yang digunakan untuk menunjukkan makna sebab akibat. Penggunaan dalam kalimat. Bagaimana cara menggunakan isim syarat ini? Nanti setelah kita memahami penggunaan dalam sebuah kalimat isim syarat ini, baru kita akan berbicara tentang isim-isim syarat ini apa saja dan fungsinya apa saja. Taib, penggunaan dalam kalimat. Penggunaan isim syarat dalam sebuah kalimat. Bagaimana cara kita bisa menggunakan isim syarat ini dalam sebuah kalimat? Yang pertama, isim syarat harus terletak di awal kalimat. Isim syarat yang pertama harus terletak di awal kalimat. Penggunaannya dalam sebuah kalimat harus di awal. Letaknya di awal. Tidak boleh di tengah dan tidak boleh di akhir. Maksud di awal kalimat adalah di awal jumlah yang sempurna. Di awal jumlah yang sempurna. Bukan keberadaan dia di tengah sebagai penyempurna sebuah kalimat, itu bukan, tetapi dia letaknya di awal kalimat yang sempurna.
Baik, itu yang pertama. Yang kedua, harus ada fiil syarat dan jawab syarat. Yang tadi kita sudah katakan, bahwasannya ketika kita menggunakan isim syarat harus ada dua hal. Yang pertama, harus ada fiil syarat. Yang kedua, harus ada jawab syarat. Kemudian yang ketiga, kata yang terletak setelahnya harus fiil, bisa berupa fiil madhi atau fiil mudhari. Ketika kita menggunakan isim syarat, setelah isim syarat ini, kata yang terletak setelah isim syarat harus berupa fiil. Tidak boleh isim, tidak boleh huruf. Setelah isim syarat ini tidak boleh isim dan juga tidak boleh fiil. Tidak boleh huruf. Harus berupa fiil. Oleh karenanya dikatakan fiil syarat. Kata yang terletak setelah isim syarat harus fiil dan dia disebut dinamakan dengan fiil syarat. Baik, kemudian bisa fiil dari fiil madhi dan bisa dari fiil mudhari. Bisa menggunakan fiil madhinya dan atau bisa menggunakan fiil mudhari'nya. Yang jelas setelah alat syarat ini harus berupa fiil. Fiil amar boleh enggak? Tidak boleh. Harus fiil madhi atau fiil mudhari'. Baik, kemudian yang keempat, fiil syarat dan jawab syarat jika keduanya dari fiil mudhari' maka dijazm atau disukun bacaan fiil mudhari'nya. Jadi bacaan fiil mudhari'nya harokat akhir pada kedua fiil mudhari' dari fiil syarat dan jawab syarat harus sukun atau jazm. Maka inilah penggunaan untuk isim syarat. Penggunaan untuk isim syarat, yang pertama, isim syarat ini harus di awal kalimat. Yang kedua di situ harus ada fiil syarat dan jawab syarat. Yang ketiga, kata yang terletak setelah isim syarat harus berupa fiil. Fiilnya bisa menggunakan fiil madhi dan bisa menggunakan fiil mudhari'. Kemudian yang keempat, fiil syarat dan jawab syarat jika dari fiil mudhari' maka harokat akhirnya harus disukun atau harus dijazm. Ini adalah penggunaan dari dari isim syarat. Baik, kemudian perhatikan contohnya. Perhatikan contoh yang ada pada papan tulis. Kita menggunakan contoh man ya'kul yasba. Man ya'kul yasba atau man yajtahid yanjah. Baik, kita ke contoh. Man ya'kul yasba. Di sini ada satu contoh dari isim syarat. Yang pertama adalah man. Penggunaannya di awal kalimat. Ini di awal kalimat. Di awal kalimat yang sempurna. Harus ada fiil syarat dan jawab syarat. Di sini ada fiil syarat. Disebut dengan fiil syarat. Ini dinamakan dengan jawab syarat. Yang keempat,
atau yang ketiga, kata yang terletak setelahnya harus fiil. Kata yang terletak setelah alat syarat harus berupa fiil. Bisa menggunakan fi'il madhi atau bisa menggunakan fi'il mudhari'. Kata yang terletak setelah alat syarat, man alat syarat, dan kata yang terletak setelahnya adalah harus fi'il. Ini harus fi'il. Nah, di sini tidak boleh dari isim dan juga tidak boleh dari huruf. Harus dari fi'il. Boleh dari fi'il madhi dan juga boleh dari fi'il mudhari'. Oleh karenanya dinamakan dengan fi'il syarat. Yang namanya fi'il syarat harus berupa fi'il. Kemudian fi'il syarat yang keempat, fi'il syarat dan jawab syarat jika keduanya dari fi'il mudhari' maka jazm atau disukun. Perhatikan, ini fi'il syarat. Yasba jawab syarat. Keduanya baik fi'il syarat dan jawab syarat di sini dari fi'il mudhari'. Karena dari fi'il mudhari' maka harokat akhir pada fi'il tersebut disukun. Nah, ini sukunnya. Ini sukunnya. Sehingga terbaca man ya'kul yasba. Kedua fi'il tersebut disukun. Kita tidak boleh mengatakan man ya'kulu yasba'u. Salah. Karena ketentuan bacaan fi'il mudhari' ketika keduanya menjadi fi'il syarat dan jawab syarat, ketentuan bacaannya harus dijazm atau disukun. Maka man ya'kul yasba, kedua fi'il tersebut harus dijazm atau disukun. Maka inilah yang disebut dengan isim syarat. Isim syarat adalah isim yang digunakan untuk menunjukkan makna sebab akibat. Kemudian isim syarat membutuhkan dua hal. Yang pertama fi'il syarat dan jawab syarat, dan itu satu keharusan. Maka perhatikan di sini man isim mabni. Sehingga makna arti dari man ya'kul yasba adalah barang siapa yang makan maka dia kenyang. Baik. Contoh yang kedua, pada kalimat man yajtahid yanjah. Man yajtahid yanjah. Mana isim syaratnya? Man. Terletak di awal kalimat. Dia mabni, selamanya dibaca man. Mana fi'il syaratnya? Yajtahid, disebut fi'il syarat. Mana jawab syaratnya? Yanjah, disebut dengan jawab syarat. Karena di mana ada isim syarat mengharuskan ada fi'il syarat dan jawab syarat. Baik. Sekarang yajtahid disebut dengan fi'il syarat setelah kata yang terletak setelahnya berupa fi'il mudhari atau fi'il madhi, dan yang keempat adalah fi'il syarat dan jawab syarat. Keduanya jika dari fi'il mudhari berharokat sukun atau jazm. Ini di jazm ataupun disukun. Dan 4 poin ini adalah berlaku untuk semua isim syarat. 4 poin ini adalah berlaku untuk semua isim syarat. Semua isim syarat. Baik. Sekarang setelah kita mengetahui isim syarat dan juga poin-poin penting
penggunaan isim syarat dalam sebuah kalimat, dan juga beberapa atau dua contoh yang sudah kita sampaikan pada isim syarat tersebut. Sekarang kita perhatikan contoh-contoh yang lain atau isim-isim syarat yang lain yang ada pada kitabnya. Baik, yang pertama, man. Macam-macam isim syarat. Adapun macam-macam isim syarat yang pertama adalah man. Man di sini adalah untuk menunjukkan arti siapa atau barang siapa. Sebagaimana contoh tadi, man ya'kul yasba', man yajtahid yanja. Barang siapa yang bersungguh-sungguh atau giat, maka dia akan sukses atau berhasil. Dan ketika kita mengartikan jawab syarat, biasanya di situ ada tambahan maka. Itu lebih enak dalam mengartikan pada jawab syarat. Makanya man ya'kul yasba, barang siapa yang makan maka dia kenyang. Man yajtahid yanja, siapa saja, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia sukses. Ketika mengartikan pada jawab syarat, di situ ada lafadz tambahan maka, dan itu biasanya, dan itu memang lebih enaknya ketika mengartikan pada jawab syarat. Baik. Kemudian yang kedua adalah ma. Pada kitabnya yang kedua adalah ma. Ma apa saja, untuk menunjukkan sesuatu yang tidak berakal. Ma artinya apa saja yang, untuk menunjukkan sesuatu yang tidak berakal. Misal, perhatikan contoh yang ada pada kitabnya. Wa ma taf'al min khairin tu'jar alaihi. Wa ma taf'al min khairin tu'jar alaihi. Di situ ada isim syarat, yaitu ma, mabni, terletak di awal kalimat. Kemudian taf'al di situ fiil syaratnya, karena kata yang terletak setelah isim syarat harus berupa fiil. Kemudian tu'jar jawab syaratnya, karena isim syarat membutuhkan dua hal. Yang pertama fiil syarat, dan yang kedua jawab syarat. Kemudian bacaan fiil mudhari atau bacaan fiil syarat dan jawab syarat, perhatikan di situ, karena keduanya dari fiil mudhari, fiil syarat dari fiil mudhari, jawab syarat dari fiil mudhari, maka kedua fiil mudhari di situ berharokat sukun. Berharokat sukun. Wa ma taf'al. Taf'al fiil syaratnya. Min khairin tu'jar. Tu'jar berarti di situ jawab syaratnya, karena dia berharokat sukun atau jazm. Wa ma taf'al, apa saja. Apa saja yang kalian kerjakan, yang kamu kerjakan dari kebaikan, maka kamu akan dibalas atas kebaikan tersebut. Itu ma. Yang kedua adalah mata. Mata digunakan untuk makna kapanpun. Isim syarat yang digunakan untuk menunjukkan zaman atau waktu. Mata atau ayyana. Di situ maknanya sama antara mata dan ayyana, bisa menggunakan mata dan bisa menggunakan ayyana. Contohnya adalah mata tata'allam tataqaddam. Mata di awal kalimat. Tata'allam fi'il syaratnya. Tataqaddam jawab syaratnya.
Karena keduanya dari fi'il mudhari', maka sukun atau jazm bacaannya. Mata tata'allam tataqaddam. Kapanpun atau kapan saja kamu belajar, maka kamu akan maju. Tataqaddam artinya maju. Kemudian alat syarat yang berikutnya, isim syarat yang berikutnya adalah aina. Ainama, anna, haitsuma. Dan ini merupakan untuk pilihan. Boleh menggunakan aina, boleh menggunakan ainama, boleh menggunakan anna, dan boleh menggunakan haitsuma, karena mempunyai makna yang sama, yaitu dimanapun atau di mana saja. Contoh, ainama taskun askun ma'aka. Ainama taskun askun ma'aka. Ainama taskun, ainama isim syaratnya, dan dia isim yang mabni. Kemudian taskun, taskun fi'il syaratnya, askun jawab syaratnya. Karena keduanya dari fi'il mudhari', maka bacaannya di sukun atau jazm. Ainama taskun askun ma'aka, dimanapun, dimanapun kamu tinggal, askun ma'aka, aku akan tinggal bersamamu. Boleh juga mengganti dengan aina. Aina taskun askun ma'aka. Boleh juga dengan anna. Anna askun anna taskun askun ma'aka. Mananya sama. Baik. Kemudian alat syarat yang berikutnya adalah kaifama. Untuk mempunyai, untuk makna keadaan. Artinya bagaimanapun. Contoh, kaifama tafirra minal mauti yudrikka. Bagaimanapun kamu lari dari kematian, yudrikka, niscaya maka akan menemui kamu. Mana fi'il syaratnya? Tafirra. Mana jawab syaratnya? Yudrik. Dan keduanya adalah fi'il mudhari', maka disukun. Kaifama isim syaratnya. Baik. Kemudian alat syarat yang berikutnya adalah ayyu. Ayyu untuk umum. Baik. Ayyu untuk umum. Maksudnya di situ adalah ayyu untuk umum, artinya ayyu bisa digunakan makna man. Ayyu bisa digunakan makna ma. Ayyu bisa digunakan makna mata, kapanpun. Ayyu bisa digunakan makna aina, dan ayyu bisa digunakan makna kaifama. Itu yang dimaksud ayyu bersifat umum. Jadi isim syarat untuk yang terakhir, yaitu kata ayyu, bersifat umum. Arti bersifat umum adalah ayyu bisa artinya barang siapa. Ayyu artinya bisa apa saja. Ayyu bisa diartikan kapanpun. Ayyu bisa diartikan dimanapun. Dan ayyu bisa diartikan bagaimanapun. Itu makna daripada ayyu untuk umum. Itu satu. Yang kedua, catatan yang kedua untuk ayyu adalah ayyu isim syarat yang mu'rab. Ketika dia ayyu isim syarat yang mu'rab, karena dia mu'rab berarti bisa dibaca ayyu, bisa dibaca ayya, dan bisa dibaca ayyi.
Kemudian yang ketiga, catatan untuk ayu yang ketiga adalah ayu penggunaannya tidak boleh langsung setelahnya fiil. Dengan kata lain, ayu harus disambungkan kepada isim yang lain dulu. Makanya contoh di situ, ayyu baitin ayya baitin ajid askun fihi. Ayya baitin ajid askun fihi. Maka di situ bermakna ma. Apapun rumah yang aku dapati, askun fihi, aku akan tinggal di dalamnya. Maka ayya atau ayu di situ tidak boleh setelahnya langsung fiil, tidak boleh. Karena penggunaan ayu di situ harus mudhaf, harus bersambung kepada isim yang lain. Nanti tergantung dari jenis isimnya. Maka di situ kalau ayu mudhafnya kepada sesuatu yang tidak berakal, maka artinya adalah ma. Contoh dalam kitab, ayya baitin, bait sesuatu yang tidak berakal. Maka ayu di situ artinya adalah apa? Ayya baitin. Karena ayu di situ isim yang mu'rab, maka pada kalimat itu kita baca ayya baitin ajid askun fihi. Rumah apapun yang aku temui, askun fihi, aku akan tinggal di dalamnya. Ayu diartikan man, siapa saja. Jika ayu ini disandarkan kepada orang sesuatu yang berakal, isim yang berakal. Contoh misalnya man yajtahid yanjah, man kita ganti menjadi ayu. Kemudian ayu nggak boleh kita mengatakan ayu yajtahid yanjah, ini tidak boleh. Maka harus dimudhafkan kepada isim yang berakal. Berarti ayyu rajulin yajtahid yanjah. Ayyu rajulin yajtahid yanjah. Ayu di situ dimudhafkan kepada rajulin. Baru menggunakan fi'il syaratnya dan jawab syaratnya. Ayyu rajulin yajtahid yanjah. Nah, karena ayu di sini disambungkan kepada rajul sesuatu yang berakal, maka ayu di situ punya makna man. Siapapun orangnya yang bersungguh-sungguh, maka dia akan sukses. Tayyib, itu adalah untuk ayu kalau disandarkan kepada, tergantung daripada penyandarannya dia kepada isim yang punya makna apa. Itu ayu, dan inilah isim syarat. Jadi sekali lagi, isim syarat adalah yang pertama isim yang mabni. Dia tidak bisa berubah harokat akhirnya. Lafadznya adalah man, mabni sukun, selamanya dibaca man. Kemudian ma, selamanya dibaca ma. Kemudian ayyana mata, selamanya dibaca seperti itu. Kemudian aina, ainama, anna, haitsuma, selamanya dibaca seperti itu, tidak akan berubah. Kemudian kaifama, selamanya dibaca kaifama, tidak akan berubah lafadznya dan tidak akan berubah harokat akhirnya, kecuali ayu. Ayu adalah isim syarat yang mu'rab, sehingga bisa terbaca ayu suatu saat dan bisa terbaca ayya suatu saat yang lainnya. Dan ayu mempunyai beberapa catatan yang sudah kita terangkan. Taib itu adalah isim-isim syarat. Dan pertemuan kali ini
kita cukupkan sekian. Semoga bisa dapat difahami dan semoga bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan juga semoga bisa menjadi ilmu yang manfaat. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.